Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwallah wasiyatullah alal awwalina wal akhirin. Wa qala Ibnu Malik fi kitabih wa zakkihi tazkiyatan wa azmila izmalaman tajammalan tajammula wastaidisti adatan summa akim igo ikomatan wa gholiban datalajim. Tiada kata yang paling utama dan tiada tutur kata yang paling istimewa kecuali hanya panjatan puji dan rasa syukur kita kepada Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha pemurah, Zat yang maha gagah, yang telah memberikan nikmat hidayah, taufik dan inayah sehingga kita dapat bermusafahah dan bermuajahah di majelis yang sangat indah. Sholawat teriring dengan salam dan sejahtera semoga selalu terlimpah curah keharibaan seorang pejuang Islam yang gigih tanpa pamrih dan tak pernah digaji, yang payah tanpa upah dan tak pernah kalah, akni baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, para sepuh, wabil khusus abibana yang saya hormati dan saya muliakan, panitia peringatan maulid yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin bapak ibu adik-adik remaja rahimakumullah. Sejenak kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan pada malam ini lewat peringatan maulid ini, yang pertama kita diaku sebagai umatnya, yang kedua kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya, yang ketiga harapan kita mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak beliau untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Apalagi kita maklum pada saat sekarang ini, saya kemarin sampaikan waktu acara maulid masih daerah sini juga, bahwasannya ibu dan bapak, ikan adik-adikku remaja, ikan akan merasakan nikmat hidupnya ketika ikan masih berada di dalam air. Cacing akan merasakan nikmat hidupnya ketika cacing masih berada di dalam tanah. Yang ketiga, burung akan merasakan nikmat hidupnya ketika burung masih berada di udara. Tapi kalau ikan sudah naik ke daratan, maka nasib ikan akan bisa diasam garamin. Kalau cacing sudah naik ke permukaan bumi, maka nasib cacing nikmat hidupnya bakal hilang. Dan yang terakhir, ketika burung sudah jatuh berada di atas permukaan bumi, maka nikmat hidupnya burung bakal hilang. Sama seperti kita pada saat sekarang ini, kalau kita adalah posisi masih berada di dalam air, artinya hidup kita masih ngikutin aturan Allah, aturan Al-Quran, aturan hadis-hadis Nabi, maka sama seperti hidup kita berada seperti hidupnya ikan di dalam air. Tapi kalau ikan sudah naik ke daratan, dalam arti hidup kita sudah naik daripada Al-Quran, Al-Quran sudah dilangkahin, hadis Nabi sudah dilangkahin, akibatnya bakal persis seperti ikan yang sudah naik ke daratan. Pada saat sekarang ini yang saya perhatikan, yang pertama, umat Islam adalah sudah tidak bangga dengan Islamnya. Yang kedua, umat Islam sudah tidak bangga dengan konsep hidupnya.
Yang ketiga, umat Islam sudah tidak bangga dengan tempat ibadahnya. Yang keempat, umat Islam sudah tidak bangga dengan persatuannya. Padahal saudaraku, al-Islam la yatba'u zaman wala yataqadduma zaman walakin yuru'i taqadduma zaman. Islam itu adalah ajaran yang tidak ketinggalan zaman. Islam itu ajaran yang tidak mengikuti zaman, tapi Islam adalah ajaran yang bisa mengantisipasi majunya zaman. Yang kedua adalah sudah tidak bangga dengan konsep hidupnya, sudah tidak bangga dengan Al-Qur'annya. Padahal Quran sudah jelas. Quran bicara begini, namaku Al-Qur'an, fisikku hanya lembaran-lembaran saja. Cuman ingat, aku adalah firman Tuhan. Siapa yang suka baca aku tenangkan hatinya. Siapa yang suka baca aku temenin di alam kuburnya. Siapa yang suka baca aku, maka aku berikan syafaat nanti pada hari kiamat. Cuman sayang 2023 aku kalah sama nonton bola. Aku kalah sama handphonenya. Dikarenakan kamu sudah lupa sama aku, maka aku juga bakal lupa sama kamu. Salam kesel dari Al-Quran. Kagak dibaca Quran. Beda duit yang ada di kantong masing-masing. Bismillah, bismillah, bismillah. Satu, diam semuanya. 1, 2, 3. Namaku uang, fisikku hanya lembaran-lembaran saja. Cuman ingat, aku bisa merubah sikap kalian. Yang kaya cari aku, yang miskin cari aku, yang sehat cari aku, bahkan sampai yang sakit cari aku. Tapi aku heran sama manusia, rela mengorbankan tetangganya demi aku, rela manusia mengorbankan saudaranya demi aku. Aku heran sama manusia, rela meninggalkan perintah Tuhannya, padahal Tuhan sudah berpesan jangan jadi hamba uang. Hei manusia, aku akan mengingatkan kepadamu. 1, aku tidak bisa menolong kamu ketika Ijrail menjemput kamu. Yang kedua, aku tidak bisa menghapus dosa-dosa kamu. Yang ketiga, aku tidak ada di dalam sorga. Maka jangan cari aku nanti di sana. Salam sayang dari uang. Tertipu kan dengan uang, Pak? Beda dengan Quran, beda dengan uang, saudara-saudara. Kita habis-habisan cari adalah uang. Allahu Rabbuna, sampai subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Innalillahi, uang yang dicari tidak bisa menolong kepada Anda. Hadirin rahimakumullah, 1, tidak bangga adalah dengan Islamnya. Yang kedua adalah tidak bangga dengan Al-Qur'annya. Yang ketiga adalah tidak bangga dengan tempat ibadahnya. Ya Allah, tidak bangga dengan masjidnya, sudah tidak bangga dengan musolanya. Silakan bapak adik-adikku, deh pinter, coba lihatin, berapa orang lagi sih yang masih sholat subuh? Berapa orang lagi sih yang masih di masjid? Padahal sehebat apapun diri kita, pasti ujungnya bakal masuk ke dalam masjid. Maka sebelum terakhir masuk ke masjid, kenalin dulu sama masjid. Jangan sampai ke masjid cuma 2 kali. 1, ke masjid ketika waktu nikah. 2, meninggal. Untung itu juga meninggal. Kalau nggak meninggal mah cuma 1 kali. Makanya saudara-saudara, ibu liatin dong, kalau ada tetangga yang meninggal, kalau ada tetangga yang meninggal, lihat tetangga yang suka ke masjid dan tetangga yang kan ke masjid. Kalau nggak percaya, liatin jenazahnya. Saya ketika dulu waktu di pesantren belajar kitab adalah, di situ kata Imam Nawawi akan kelihatan kalau ada orang meninggal, akan kelihatan celaka dan bahagianya. Deh, liatin ntar mamanya ya. Deh, liatin dong ntar ayahnya. Ketika sakaratil maut, 1, bila mana ada jenazah, keringet di palipisan matanya. 2, hidungnya mangkak.
Yang ketiga, cerah wajahnya, fahuwa min rahmatillah, itu tanda jenazah yang bahagia. Tapi ketika ada orang yang meninggal waktu sakaratil mautnya, ngorok kayak kambing dipotong pada hari raya Idul Adha. Yang kedua adalah mulutnya berbusa. Yang ketiga, tidak ada kecerahan di wajahnya, fahuwa min adzabillah, itu tanda jenazah yang celaka. Tolong beres maulid, kenalkan dong sama masjidnya. Kan kita suka dengar bersama-sama. Dek, ini mohon maaf ada contoh. Maaf, ada pinjam aku sebentar. Ya, Den, ibu bapak, supaya ada perubahan sikap beres maulid. Bismillahirrahmanirrahim, lihatin ke depan. Al ibadatu kal makani. Ibadah itu adalah persis seperti botolnya. Harta dunia ini adalah airnya. Insya Allah air di botol ini bakal manfaat. Air ini bakal manfaat bila mana botolnya bersih. Harta berlimpah, rumah bertingkat, mobil mengkilap, duit berlipat-lipat. Kalau botolnya bersih, pasti bakal manfaat. Rumah megah, kendaraan mewah, harta berlimpah ruah. Kalau botolnya bersih, pasti bakal manfaat. Tapi kalau botolnya kotor, walaupun airnya adalah bersih, airnya susu, airnya madu, tapi kalau wadahnya kotor, pasti air ini nggak bakalan bermanfaat. Contoh satu lagi supaya gampang. Al ibadatu kal makani. Ibadah adalah tempatnya, ibadah adalah ikatannya, harta dunia adalah batunya. Percuma walaupun batunya bacaan, percuma walaupun batunya mohon maaf endong Garut. Kan dulu Pak waktu masuk musim batu ya, semacam ada batu Ciburilang, Keceburilang, ada batu anggur Pacitan, suami nganggur istri jerit-jeritan. Pak, Ibu, ada dekode ini yang langkahnya masih panjang deh. Walaupun adalah hartanya banyak, walaupun batunya bagus, kalau ikatannya kagak ada, bacan percuma. Tapi walaupun batunya masakan, batunya murah, tapi ada ikatan, maka batu bakal bisa dipakai, cincin bisa dipakai. Sama seperti hidup kita. Kalau hidup kita ibadah, kalau hidup kita dipersertai dengan ibadah, walaupun hartanya sedikit, pasti bakal bermanfaat. Sekarang kadang-kadang kenapa rumah tangga adalah tidak sakinah mawaddah warohmah? Kenapa anak-anak tidak soleh dan solihah? Kenapa negara kita nggak baldatun toyyibatun warubun ghafur? Jawabannya singkat, botolnya kotor. Jawabannya singkat, ikatannya kagak ada. Coba tolong dong perhatikan ikatannya yang mahal Pak, deh cari ikatan yang mahal. Walaupun batunya murah, ikatannya mahal, pasti ke bawah bagus, mohon maaf. Walaupun Anda kerja cuman begini pasti manfaat, asal duhanya mohon maaf 8 rakaat. Kayak ibu-ibu di sini nih wajah-wajah 8 rakaat kan bu duhanya ya. Apalagi ini bapak-bapak wajah-wajah hatam Quran semuanya. Amin Pak. Udah daripada bonyok kami ya amin ya Pak, amin. Atau udah gimana mohon maaf ini batu mau manfaat Pak sekarang. Saudara-saudara, gimana batu mau manfaat bisa dipakai, ikatannya kagak diperhatikan. Maka coba beres maulid, kenalkan dong badannya dengan masjid, deketin dengan masjid. Kan suka dengar kita bersama-sama, al masjidu baitullah, masjid adalah rumah Allah. Artinya ridho Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah ada di dalam masjid.
Sekarang kadang-kadang mau dapat ridho Allah gimana kalau badan kita jauh daripada masjid. Yang ketiga, yang keempat, kesalahan umat Islam pada saat sekarang ini adalah tidak bangga dengan ukhuwah Islamiyahnya. Udah tidak bangga apa sekarang? Subhanallah wa bihamdi, padahal sama-sama ruku, padahal sama-sama sujud, Allahnya sama. Kok kenapa centang berenang? Kan kita peribahasanya juga cakep, duduk sama rendah, diri sama tinggi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kenapa ini tidak dijalankan? Apalagi persiapan ntar 2024. Tolong dong saudara-saudara, kita malu dari Sabang sampai Merauke, Tanah Abang sampai Muara Angke. Katanya mayoritas Islam, tapi kok kenapa kayak buih di lautan? Kelihatannya besar tapi buktinya mana? Maka saya terus terang kalau ingat cerita, mohon maaf, pemilihan 2024 nanti, boro-boro partai banyak begini Pak, adik-adik. Dulu Ustadz ngalamin waktu adalah usia, sekarang udah usia 52. Usia 52 tahun, dulu ingat waktu 3 partai, tiga-tiganya juga pingin menang Pak Ibu, tiga-tiganya pingin menang. Kata P3 saya yang menang, kata Golkar saya yang menang, kata PDI saya yang menang. Golkar nanya sama P3, P3 kenapa lu yang menang? Kata P3, Golkar, PDI, kalau lomba lari yang juara nomor berapa? Nomor 1. Ya iya saya yang menang. Kata Golkar, enak aja saya yang menang, kenapa kamu yang menang? Saya akui lomba lari yang juara nomor 1, tapi saya tanya, yang juara nomor 1 kakinya ada berapa? 2 kakinya. Coba kalau kakinya sebelah nggak bakalan menang. Kata Golkar saya yang menang. PDI ngangkat tangan, saya yang menang. Kenapa kamu yang menang? Saya akui lomba lari yang juara nomor 1. Saya akui yang juara nomor 1 kakinya ada 2. Tapi saya tanya, mulai hitungan larinya berapa? 1, 2, 3 baru lari. 1 kagak lari, 2 kagak lari, 3 baru lari. Tiga-tiganya pingin menang. Yang saya khawatirkan yang kalah balas dendam. Kalau balas dendam kan jangan-jangan ngurusin sholat, jangan-jangan ngurusin jangan-jangan ngurusin negara. Coba sholat tarawih balas dendam, pasti balas dendam, acak-acakan sholat tarawih. Cerita malam pertama tarawih jemaah penuh sampai keluar, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda sampai keluar. Begitu malam pertama sayang imamnya udah tua, bacaan kagak kedengeran. Allahu Akbar, Bismillahirrohmanirrohim. Kata anak muda di belakang, waduh kalau sholat begini kapan selesainya? 23 rakaat lagi. Akhirnya dipaksain, rakaat pertama beres, rakaat kedua beres, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Imam berdiri lagi, makmum di belakang ngomong, imam kasih pelajaran, ntar kalau imam baca Fatihah jangan diaminin. Di belakang, jangan diaminin lu, jangan sampai ke depan, sepakat semuanya. Begitu baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum diem semuanya. Kata imam, kenapa gue kagak diamin? Mungkin lupa rakaat pertama. Ruku, i'tidal, sujud, berdiri lagi, baca Fatihah lagi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum diem semuanya. Kata imam, kurang ajar, gue 2 kali baca Fatihah kagak diaminin. Akhirnya imam mikir gimana balas dendam sama makmum. Ruku mikir, i'tidal mikir, sujud mikir, duduk sujud modal, sujud mikir. Begitu at-tahiyat, pes mati lampu Pak. Kata imam, jadi gue balas dendam. Kan kalau mati lampu jangan-jangan orang jauh, telunjuk dekat kagak kelihatan. Kata imam, jadi gue balas dendam. Kebetulan tempat imamnya depannya ada pintunya. Si imam tahiyat sendirian, bil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam buka pintu kabur. Udah nyampe di luar, kata imam, rasain lu makmum tahiyat. Makmum di belakang pada tahiyat semuanya. Imam pulang ke rumah makan kolak, makan lontong, makmum di masjid masih tahiyat semuanya. Kira-kira seperempat jam, kata makmum, sialan imam lama amat tahiyatnya. Ada yang makmum telunjuknya kaku kagak balik lagi.
ada mau muter kayak kipas angin, tangannya tambah kenceng. Kira-kira 20 menit lampu nyala, bray, lampu nyala, bukan assalamualaikum, bego, imam kabur. Cak-cak. Sholat taraweh, mohon maaf, adalah kalau balas dendam acak-acak. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh. Jadi kesalahan pada saat sekarang ini, subhanallah wa bihamdi, satu adalah tidak bangga dengan Islamnya. Ntar obatnya Pak. Dua, tidak bangga adalah dengan konsep hidupnya. Yang ketiga, tidak bangga dengan tempat ibadahnya. Yang keempat adalah tidak bangga dengan uhwah Islamiyahnya. Maka seneng banget ngelihat adik-adikku yang remaja ini deh. Inna piyadi suban amrul ummah. Ida takodamtum takodamat, wa ida ta'akhortum ta'akhorot. Artinya, inna piyadi suban, sesungguhnya di tangan pemuda, amrul ummah, itu adalah urusan umat. Ida takodamtum, di mana kalian maju, takodamat, umat juga pun akan maju. Wa ida ta'akhortum, di mana kalian mundur, ta'akhorot, umat juga pun akan mundur. Subanul yaum rijalul gon. Pemuda masa kini akan jadi pemimpin di masa akan datang. Maka siapin skillnya, siapin fiskal materialnya, siapin mental spiritualnya. Itu tugas Anda, ada di tangan Anda. Cuman sayang Pak, sekarang saya ngelihat di masyarakat, ibu mohon maaf, penurunan ibadah luar biasa. Satu, subhanallah wa bihamdi, ibu tolong ingetinnya sama suaminya. Bapak nih, yang ada remaja, tolong diingatkan. Satu adalah kelihatan penurunan ibadah. Satu, penurunan adalah ibadah sholat Jumat. Sekarang kadang-kadang saya lihat sholat Jumat adalah jam 12, setengah 12, mohon maaf, kadang-kadang masjid juga pun masih kosong. Kadang-kadang mohon maaf, setengah 12 masjid juga pun masih kosong. Padahal al-Jum'atu hijul pukoro, Jumat adalah hajinya buat orang yang tidak mampu. Dan yang kedua, penurunan pada saat sekarang ini adalah masalah pengurusan jenazah. Ini mohon maaf, daerah saya sawah besar di sana udah mulai kurang. Yang ngurusin jenazah wallahu alam tar 2040. Ngajak anak muda deh, siapa yang mau mandiin jenazah? Jawabannya Pak Ustadz, ajarin aja bapak-bapak, saya belum siap. Bapak-bapak, siapa yang mau mandiin jenazah? Ada aku udah aja Pak Ustadz, tenaganya masih gede. Dua-duanya kagak mau mandiin jenazah. Kayaknya ntar 2020, 2040 bisa-bisa jenazah di laundry ntar Bapak. Bisa-bisa di laundry ntar jenazah. Subhanallah wa bihamdi, gimana ke depannya? Nah, sekarang adalah bagian obatnya. Tadi adalah penyakitnya. Penyakitnya tidak bangga dengan Islam. Dua, penyakitnya tidak bangga dengan konsep hidup Al-Quran. Tiga, tidak bangga adalah mohon maaf dengan tempat ibadahnya. Yang keempat adalah tidak bangga dengan uhwah Islamiyahnya. Bapak Ibu adalah obatnya. Jawaban obatnya adalah Bapak dan Ibu beres maulid, tolong adalah jawab 4 pertanyaan yang saya berikan. Satu, pertanyaannya dari mana? Dua, di mana? Yang ketiga, akan kemana? Yang keempat, sudah mempersiapkan apa? Coba, jadi supaya ada perubahan bersama-sama Pak. Boro-boro Bapak saya juga deg-degan kalau ingat ke sini. Dari mana? Di mana? Akan kemana? Dan sudah mempersiapkan apa? Sadarkan diri kita atas 4 pertanyaan ini. Dari mana? Jawabannya, saya datang dari Allah. Ujung rambut sampai ujung kaki Allah yang memberikannya. Makanya kalau dapat rezeki, balikan kepada Allah. Kalau dapat musibah, buru-buru balikan sama Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kepada kita. Dibaca mohon maaf setiap waktu, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, itu milik Allah, rabbil alamina, yang menguasai alam. Jadi alam ini Allah yang punya. Saudara-saudara, ibu dan bapak, adik-adik, Allah, alam ini adalah Allah yang punya. Berarti kalau saya contohkan,
Allah yang punya rumahnya, kita yang ngontraknya. Tolong yang ngontrak bikin seneng yang punya rumah. Jangan yang ngontrak ngeselin yang punya rumah. Kalau yang ngontrak bikin seneng yang punya rumah, aman Pak ngontraknya. Tapi kalau yang ngontrak ngeselin yang punya rumah, nggak bakalan aman ngontraknya. Kayak sekarang kan udah banyak yang ngontrak ngeselin sama yang punya rumah. Maka yang punya rumah marah, nasi jadi kencing manis, ikan asin jadi darah tinggi, kacang-kacangan jadi kolesterol. Ini apa tuh jawabannya? Yang punya rumah sudah marah sama yang ngontraknya. Kenapa? Ngeselin yang punya rumahnya, ngeselin yang ngontraknya. Tapi kalau yang ngontraknya bikin seneng, maka kadang saya suka contohkan, saya suka ngiri sama kiai yang di daerah yang kerjanya cuma masjid, pesantren, madrasah, masjid, pesantren, madrasah. Begitu dilihat kain sarungnya BHS. Perasaan kita berangkat pagi pulang kerja, berangkat pagi pulang sore, tambah lembur kain sarung, gajah duduk lagi, gajah duduk lagi. Paling naik digig gajah ngeranggak. Kenapa sih Pak kejadian seperti itu? Jawabannya, yang ngontrak udah ngeselin yang punya rumah. Semakin kita dekat sama yang punya rumah, pasti bakal aman. Udah, masalah situasi dan kondisi sekarang Bapak udah tahu, lebih tahu daripada saya. Masalah Palestina Bapak lebih tahu daripada saya. Adik-adikku yang remaja lebih tahu daripada saya. Silakan tolong diingetin, kita adalah yang ngontrak. Maka yang ngontrak bikin seneng yang punya rumah. Kalau bikin seneng yang punya rumah, mohon maaf, aman adalah ngontraknya. Apalagi ekonomi sekarang lagi tambah sulit begini. Ibu siap-siap, kalau ekonomi sulit adalah mohon maaf, penyakit stroke datang lagi. Karena penyakit stroke penyebabnya sepele, karena ketidakseimbangan antara stroke gaji sama stroke belanja, Ibu. Itu ada penyebabnya. Makanya adalah usahakan obatnya, sadar pada malam ini Allah lah adalah yang memberikan segalanya. Yang kedua, di mana? Di mana Anda ini? Jawabannya, saya ada di dunia. Ngapain di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita tinggal di dunia adalah liya'budun, menyembah kepada Allah. Jadi salah kalau hidup kita kagak ibadah. Saudara-saudara, salah kalau hidup kita kagak sholat. Salah hidup kita kalau tidak menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, akan kemana? Pasti bakal balik semuanya. Pasti bakal balik. Sehebat apapun diri kita, sekuat apapun diri kita, usahakan ingetin, pasti bakal balik. Apalagi kepada bapak-bapak, kepada ibu yang sudah jam 5, bentar lagi maghrib Pak. Ibu yang udah jam 5, bapak yang udah jam 5. Ustaz yang jam 5 yang mana? Yang jam 5 tandanya satu, rambutnya udah berwarna, dua, mata kurang jelas, Yasin dideketin hitam, dijauhin buyar. Itu udah jam 5 Pak, bentar lagi maghrib. Yang setengah 6 adalah tandanya dengkul susah nekuk, titip bentar lagi maghrib. Awas yang dengkulnya susah nekuk Pak, bentar lagi karet bipak nyiap di sono Pak. Karet tensin tinggal di sono, siap-siap, mohon maaf balik. Makan buru-buru dong pada mandi, buru-buru pada mandi supaya adem tinggal di sananya. Terakhir satu lagi, ini yang paling berat. Yang terakhir pertanyaannya, sudah mempersiapkan apa? Dari mana? Di mana? Akan kemana? Terakhir, sudah mempersiapkan apa? Bapak buat balik udah nyiapin apa? Kita tinggal Pademangan ya. Kita tinggal di Pademangan adalah rumah kita RSSSSS kagak betah. Rumah RSSS di Pademangan kagak betah, kepingin rumahnya yang luas. Kita punya masalah di Pademangan adalah bapak kagak betah. Apalagi kalau kita punya masalah di alam kubur. Kalau bapak punya masalah di Pademangan, masih ada tetangga, saudara, hande, tulan, kerabat dan kawan yang membantu kita. Tapi kalau bapak ibu ada masalah di alam kubur, siapa yang akan nolong? Makanya sholat sebelum disolatin. Makanya baca yasin sebelum diyasinin. Makanya baca sholawat sebelum disolawatin. Namanya juga dikasih Pak. Kagak enak dikasih mah. Yang enak adalah bikin sendiri.
Coba tuh lewat maulid, Rasul mengajarkan kepada kita ibu dan bapak supaya dekat dengan Sang Pencipta. Rasul mengajarkan kepada kita supaya rapih pengabdian kita kepada Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, pasti ada kita semakin aman. Ayo ditutup dengan satu cerita. Cerita bapak dan ibu, ada seorang tukang bangunan. Si tukang bangunan ini asik lagi, mohon maaf, masang bata. Awas cerita tauhid, jangan meleng, takut salah. Lagi masang bata asik. Begitu lagi masang bata, ternyata di lantai 3 ada mandor ngeliatin. Dipanggil sama mandor, "Bang, abang." Ternyata si abang kagak nengok. Akhirnya si mandor kesel, ngambil uang 500 perak, dia timpukin ke bawah. Begitu ditimpukin ke bawah, kelihatan sama si tukang, aduh ada uang gope, uang jadi kantongin, dimasukin. Ternyata itu si tukang gak mau nengok sama mandor. Akhirnya mandor tambah kesel, ngambil uang 100.000, timpukin lagi ke bawah, jatuh depan si tukang. Kata si tukang, aduh ada uang 100.000, uang diambil, uang dikantongin, tapi gak mau nengok sama mandor. Akhirnya mandor kesel, ngambil bata merah, ditimpuk palanya. Nah ini adalah cerita buat kita. Begitu ditimpuk baru sadar. Artinya apa cerita yang tadi Pak? Kita kadang-kadang keasikan cari nafkah, cari harta, cari jabatan, dipanggil sama mandor kagak mau nengok, dipanggil sama Allah kagak nengok. Jadi masalahnya apa yang terjadi? Banyak teguran yang Allah berikan. Saudara-saudara, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan adalah bermanfaat yang disampaikan. Hanya bisa mendoakan mudah-mudahan adalah majlis ini semakin maju,